Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hardianto, NIM 211F145. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh utama pada film Ter Zaman. Tidak lupa diikuti dengan penyelesaian masalah dan kemajuan-kemajuan apa saja nanti yang akan dialami oleh tokoh tersebut. Film Ter Zaman merupakan film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 SD bernama Ihsan dan Kishore Awasthi. Nah, Ihsan ini adalah seorang anak yang tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik. Ia dianggap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Padahal bukan semata-mata ia bersikap seperti itu. Namun Ihsan memiliki kelainan, yaitu disleksia. Nah, apa itu disleksia? Penyakit disleksia merupakan fenomena di mana seorang anak kesulitan belajar. Anak-anak dengan disleksia menjadi frustasi dan tidak dapat mengikuti proses belajar di sekolah karena masalah mereka dalam membaca, mengeja, atau menulis. Nah, karena ini juga sekolah sering menjadi mimpi buruk bagi mereka. Ihsan itu kesulitan membedakan antara huruf B dengan D. Dia juga terkadang menulis huruf secara berbalik. Tidak cuma itu, Ihsan juga susah membedakan suku kata yang berbunyinya hampir sama. Misalnya ya, top menjadi pot. Alhasil karena kekurangannya itu, ia sering menjadi nilai yang kurang baik di setiap mata pelajarannya. Nah, serta tidak pernah um, tidak pernah mengerjakan PR pada tugasnya. Jadi guru sering menghukumi si Ihsan tersebut. Nah, ibunya sudah mengajari tentang pelajaran di sekolah. Namun, Ihsan sering lupa. Itu disebabkan oleh kelainannya. Nah, pada film ini menceritakan bahwa penyakit disleksia dapat mempengaruhi uh, diri seseorang. Anak yang mengidap kelainan juga sulit merawat dirinya sendiri, seperti sulit menangkap bola, terus mengajikan baju, menari sepatu, dan lain-lain. Terus juga uh, tidak dapat menghindari lumpur atau sesuatu yang kotor lainnya. Dapat diketahui juga, Ihsan mengerjakan soal pelajaran dengan jawaban yang tidak tepat karena imajinasi yang mendominasi otaknya. Saat guru menyuruhnya membaca, Ihsan merasa kesulitan karena di dalam otaknya semua huruf seakan menari dan juga menjadi salah satu ciri disleksia, yaitu tidak dapat membaca. Di balik kekurangannya itu, Ihsan memiliki kelebihan, yaitu melukis. Ihsan memiliki imajinasi yang sangat bagus. Dia sering menggunakan waktu imajinasinya ke dalam lukisan. Pada puncaknya, Ihsan dipindahkan ke sekolah asrama karena ia ketahuan membolos sekolah. Setelah dipindahkan ke asrama, Ihsan tidak ada perubahan sama sekali. Ihsan bahkan sering menerima hukuman dari gurunya. Bahkan tangannya sampai dipukuli guru karena tidak memperhatikan. Di sini adalah puncaknya depresi yang ia dialami Ihsan. Selain mendapat hukuman, kemarahan, dan cacian dari guru di asrama, semua teman-teman Ihsan juga sering menertawakan Ihsan. Ini membuat mental Ihsan menjadi down semenjak di asrama ia tidak lagi melukis, bahkan ia sering menangis, melamun, diam, dan marah pada diri sendiri. Ia kehilangan sosok ibu yang membimbingnya. Di sini kita tahu bahwa orang tua Ihsan tidak memiliki dengan keadaan adanya sendiri. Ayahnya juga mengira ia adalah anak normal seperti yang lain. Ayah Ihsan menganggap Ihsan malas belajar sehingga mengirimnya ke asrama agar anaknya menjadi disiplin. Atas keegoisannya ayahnya itu, Ihsan menjadi anak yang tertutup, tidak lagi terbuka pada keluarganya. Terlebih lagi, Ihsan jarang dikunjungi. Selain itu, di film ini ya, kita bisa mengetahui jenis guru, yaitu guru robot, guru materialis, dan guru manusia. Guru robot
Guru robot tersendiri berarti guru yang bekerja seperti robot. Mereka hanya masuk mengajar lalu pulang. Mereka tidak peduli kepada uh, beban materinya, kepada siswanya. Terus mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap kesulitan siswa dalam menerima materi itu. Jadi ibarat kayak seperti robot gitu. Nah, hal ini terlihat pada saat guru sedang menerangkan pelajaran, tapi Ihsan tidak memperhatikan dan alhasil tidak bisa menyerap materi dengan baik. Tapi gurunya ini tidak mempedulikan kesulitan yang dialami Ihsan, malah menghukumnya. Nah, yang kedua adalah guru materialis, yang berarti guru yang selalu melakukan hitung-hitungan, mirip dengan aktivitas bisnis jual beli atau yang lainnya. Parahnya ya, yang dijadikan patokannya adalah hak yang mereka terima. Barulah kewajiban yang mereka akan dilaksanakan sebesar tergantung dari hak yang mereka terima. Hal ini bisa diketahui pada salah satu gurunya Ihsan. Ia menjelaskan bahwa materi yang beranggapan bahwa ia sudah menjalani kewajibannya sebagai seorang guru, dapat mau menerangkan pelajaran lagi untuk siswanya. Yang ketiga adalah gurunya adalah manusia. Nah, yang berarti guru yang ikhlas mengajar siswanya. Guru yang punya keyakinan bahwa target pekerjaannya adalah membuat para siswa berhasil memahami materi-materi yang diajarkan. Guru yang ikhlas akan introspeksi apabila siswanya tidak bisa memahami materi pengajarannya. Guru manusia itu bernama Ram Zakar Nikum. Nah, guru ini mengajar anak didiknya dengan sepenuh hati dan menyenangkan. Ia juga mengajar anak didiknya dengan menyanyi, dengan perlengkapan yang menarik, dan terkadang ia bercerita. Nah, Ram menyadari bahwa ada yang berbeda dengan Ihsan. Ia pun mulai melakukan analisis mengapa Ihsan berbeda dengan anak lainnya. Ram melakukan analisis dengan melihat buku, tulisan, dan hasil ulangan Ihsan. Setelah melakukan analisis, ia menyadari bahwa Ihsan telah mengalami disleksia dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Ihsan. Ram tahu bagaimana perasaan Ihsan karena dia dulu mempunyai kisah yang serupa dengan Ihsan. Dari sinilah perasaan Ihsan perlahan membaik. Ya, seperti menemukan sosok yang mengerti keadaannya. Imajinasinya pun tumbuh kembali. Ram pun membimbing Ihsan tentang tulis-menulis, membaca hitungan dari awal secara privat, tentunya dengan cara belajar yang unik dan tidak membosankan, seperti mengenali huruf, media pasir, dan pastition. Menggunakan kulit untuk menguatkan rangsangannya, belajar menulis menggunakan cat air, berhitung menggunakan tangga, dan caranya menulis yang rapi. Setelah Ihsan mulai dapat membaca, ayahnya menyadari bahwa Ihsan memang mempunyai kelainan. Ia tidak bodoh ataupun malas. Sekarang ia hanya dapat membaca. Ia juga bisa mengancikan baju dan menali sepatu sendiri. Pada akhir cerita diadakan lomba menulis untuk semua kalangan di sekolahan. Tidak hanya murid, bahkan guru pun juga mengikutinya. Nah, pagi-pagi Ihsan bersiap-siap dan menampilkan yang rapi. Semua dilakukan oleh Ihsan dengan mandiri. Nah, setelah selesai bersiap-siap, Ihsan bergegas pergi keluar asrama menuju danau untuk mencari inspirasi untuk lukisannya. Sementara guru Ram dengan siswa-siswanya dan guru-guru lain telah mulai lukisannya. Nah, guru Nikum sempat khawatir karena Ihsan tidak kunjung datang. Namun akhirnya di pertengahan lomba Ihsan datang, guru Ram Nikum pun senang. Dan setelah menyuruh Ihsan untuk segera melukis, tak lama kemudian waktu pun habis. Ihsan berjalan untuk mengumpulkan hasil lukisan kepada guru Nikum. Nah, guru Nikum terkejut menerima hasil lukisan Ihsan karena lukisan itu sangat luar biasa. Nah, untuk anak kecil seperti si Ihsan. Nah, di sisi lain, perlahan mendekati lukisan guru Nikum, betapa terkejutnya Ihsan tidak mengetahui bahwa lukisan guru Nikum adalah gambar Ihsan yang tengah tertawa ceria.
Mengetahui hal itu, Ihsan merasa terharu dan memeluk Ram sambil menangis. Nah, pengumuman pemenang kini diumumkan dan pemenang pertama adalah Ihsan. Semua orang akhirnya tahu bahwa Ihsan yang terlihat bodoh sebelumnya ternyata memiliki kelebihan yang tidak semua orang yang dapat melakukannya. Orang-orang kini menyadari bahwa cerdas bukan hanya tentang akademik, namun tentang kesenian juga termasuk di dalam kecerdasan. Tak hanya sekolahan yang bangga terhadap Ihsan, orang tua juga bangga, sangat bangga malah. Ayah Ihsan kini akan bawa Ihsan pulang, baru melihat Ihsan bermain bola bersama kakaknya. Ayahnya berterima kasih kepada guru kami dan usahanya mendidik Ihsan untuk bisa seperti anak lainnya. Nah, dalam kesimpulannya, film Tarik Zameen Par memiliki pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini, kita bisa melihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran gurunya pun juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai orang tua, kita harus selalu mendukung kemampuan anaknya. Selain itu, jangan memaksakan kehendak anak untuk menjadi apa yang orang tua mau. Dukunglah anak sesuai dengan bakat alami yang dimilikinya. Dan tidak lupa untuk menyerahkan persoalan kepada ahlinya agar masalah tertangani dengan baik. Ambillah pesan yang tersirat di dalam film Tarik Zameen Par, dan ada beberapa penyebab disleksia, yaitu faktor genetik, faktor cedera otak, dan faktor komposetan fonologi. Nah, yang pertama faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor utama penyebab disleksia yang cenderung terjadi dalam keluarga secara turun-temurun. Seorang ayah disleksia berpotensi menurunkan disleksia 39% pada anak laki-lakinya dan 17-18% pada anak perempuannya. Sedangkan seorang ibu yang disleksia berpotensi menurunkan disleksianya 34% pada anak laki-lakinya dan 17-18% pada anak perempuannya. Dan jika salah satu anak mengalami disleksia, maka 50% saudara kandungnya juga akan mengalami disleksia. Selain dari keturunan keluarga, disleksia disebabkan oleh kelahiran yang prematur dan berat badan bayi rendah ketika mengandung. Apa yang dikonsumsi ibu juga dapat menjadi faktor penyebab disleksia, khususnya konsumsi yang berbahaya pada kehamilan seperti obat-obatan, alkohol, nikotin, dan hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan otak pada janin. Dan yang kedua, yaitu faktor cedera otak. Faktor cedera otak merupakan faktor yang paling sering menjadi penyebab disleksia, di mana terjadi setelah masa kelahiran dan bukan hanya faktor genetik. Biasanya terjadi karena kecelakaan atau stroke dan koma. Dan yang ketiga yaitu faktor pemrosesan fonologi. Faktor ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dalam otak, terutama pada area fonologis atau bahasa, di mana menyebabkan penderita disleksia mengalami kebingungan dan susah membedakan huruf yang hampir sama atau terbalik, seperti huruf B dan D, seperti huruf P dan Q. Selain tiga faktor tersebut, terdapat satu faktor potensial yang dapat menyebabkan seorang mengalami kesulitan belajar disleksia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dua ilmuwan Prancis tahun 2017, yakni Guy Popov dan Albert Lifroy, mereka menyebutkan ada faktor lain penyebab disleksia, yakni kondisi mata yang simetris. Pada dasarnya, mata manusia memiliki salah satu mata yang dominan, di mana ketika mata melihat dua visual yang mirip, mata dominan akan menentukan salah satu bentuk yang mengabaikan bentuk visual lainnya. Sedangkan penderita disleksia memiliki mata yang setara atau tidak ada yang dominan, sehingga akan mengakibatkan otak mengalami kesulitan dan kebingungan untuk menentukan dua visual atau bentuk yang mirip. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan susunan sel reseptor pada mata pada bagian disleksia. Reseptor tersusun simetris, sedangkan pada mata normal tersusun asimetris. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.